Di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut, di antara puncak-puncak bersalju yang menjulang dan lembah-lembah yang sunyi, masyarakat telah menemukan cara untuk bertahan hidup dengan kebijaksanaan yang telah mereka jalani turun-temurun. Kali ini Kepo mengajak kalian menemukan kedamaian dari sebuah kesederhanaan hidup di pedesaan dataran tinggi Himalaya. Ambil posisi ternyaman kalian untuk menikmati perjalanan ini. Di lembah yang hijau, para penggembala berjalan bersama hewan berbulu tebal, melintasi padang rumput yang membentang di kaki pegunungan. Di hamparan bumi yang luas, ada tempat-tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berani mendaki ketinggian. Lembah tersembunyi di antara gunung-gunung megah, hutan yang diselimuti kabut, dan puncak yang bersentuhan dengan awan. Disinilah, dalam kesunyian yang megah, hidup masyarakat dengan ketangguhan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka adalah anak-anak langit, terbiasa dengan udara tipis yang membuat napas orang biasa tercekat. Tubuh mereka telah beradaptasi, darah mereka lebih kaya akan hemoglobin, seperti sungai yang mengalir deras membawa kehidupan ke seluruh tubuh. Mereka lahir di tanah yang keras, tetapi hati mereka selembut embun yang menyapa lereng-lereng gunung saat fajar menyingsing. Dingin yang menusuk bukanlah musuh, melainkan sahabat yang telah lama mereka kenal. Di tanah yang tak ramah ini, mereka menemukan kehangatan bukan hanya dalam api yang menyala di perapian, tetapi dalam kebersamaan, dalam cerita yang diceritakan di malam-malam yang sunyi, dalam tekad yang tak pernah pudar. Himalaya bukan hanya rumah mereka, tetapi juga cerminan jiwa mereka, keras, megah, dan abadi. Hewan peliharaan masyarakat dataran tinggi ini bernama yak. Penghuni sejati dunia di atas, terjalin erat dengan ritme angin gunung dan bisikan pepohonan yang menjulang. Di dataran tinggi, kehidupan menempa mereka menjadi kuat dan tangguh. Udara yang tipis, suhu yang menusuk, serta medan yang sulit dijangkau, menjadikan tempat ini benteng alami yang hanya bisa ditaklukkan oleh jiwa-jiwa yang telah beradaptasi selama berabad-abad. Keunikan mereka adalah hasil dari keterpencilan. Jauh dari hiruk-pikuk dunia bawah, mereka berkembang dalam harmoni dengan alam yang lebih murni, lebih liar. Mereka bukan sekadar penghuni ketinggian, mereka adalah legenda yang hidup. Bukti bahwa keindahan sejati seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Di tanah di mana hanya sedikit hewan bisa bertahan, yak menjadi sumber kehidupan. Hewan berbulu tebal ini menyediakan susu, daging, kulit, dan bahkan kotorannya digunakan sebagai bahan bakar. Yak adalah nafas kehidupan bagi masyarakat pegunungan Himalaya, menjelajahi dataran tinggi yang sunyi dengan langkah kokoh dan setia. Di punggungnya, beban perjalanan berpindah dari lembah ke gunung, membawa harapan dan kebutuhan bagi mereka yang hidup di atap dunia. Di sini susu yak merupakan minuman yang menghangatkan tubuh yang menggigil. Susunya juga diolah menjadi mentega dan keju, yang menjadi inti hidangan di tengah udara dingin. Dagingnya menguatkan, memberi tenaga untuk menghadapi hari-hari yang keras. Bahkan bulunya, lembut dan hangat, menjelma menjadi pakaian yang melindungi dari angin membekukan. Yak bukan sekadar hewan, ia adalah simbol ketahanan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat dataran tinggi. Di bawah langit biru yang luas, yak dan manusia berjalan bersama,
menjalin kisah yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Di tempat di mana sumber daya terbatas, alam dan manusia saling memahami. Semuanya adalah lingkaran keseimbangan, bukti bahwa kehidupan selalu menemukan cara untuk bertahan dan bersyukur. Tawa anak-anak bergema di udara tipis, sementara tangan-tangan terampil ibu-ibu menenun kain dengan motif-motif kuno yang diwariskan turun-temurun. Meskipun tanah di sini keras dan musim tanam singkat, masyarakatnya menanam barley yang menjadi bahan dasar makanan pokok mereka. Dengan tangan kasar yang penuh kerja keras, mereka menumbuk barley menjadi tepung. Nanti masyarakat mencampurnya dengan teh mentega yak yang akan menciptakan makanan sederhana namun penuh energi untuk menghadapi dinginnya pegunungan. और ये सारा अच्छा ये लकड़ी का बनाया आपने? Setiap musim semi, ketika salju yang menutupi padang rumput mulai mencair, menandakan tibanya saat yang dinantikan oleh penduduk desa. Ini merupakan waktu perburuan Yarsagumba, jamur ajaib yang dipercaya memiliki khasiat luar biasa. Antara bulan Mei hingga Juli, ketika suhu mulai menghangat, mereka mulai berburu jamur ini setiap tahun dengan penuh semangat, menjadikannya sebagai tradisi turun-temurun yang juga menjadi sumber ekonomi bagi desa-desa terpencil. Hingga kini, ribuan orang dari Nepal, Tibet, dan India rela mendaki lereng-lereng terjal Himalaya untuk mencari emas Himalaya ini. Melanjutkan jejak para leluhur mereka yang pertama kali menemukan keajaiban Yarsagumba. Yarsagumba, atau dikenal sebagai obat kuat dari Himalaya, adalah jamur unik yang hidup di tanah pada ketinggian 3.000 sampai 5.000 meter di atas permukaan laut. Harga Yarsagumba sangat tinggi dan bervariasi, tergantung pada kualitas, ukuran, dan asalnya. Yarsagumba berkualitas tinggi, dapat mencapai harga yang sangat mahal, bahkan lebih mahal dari emas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan, ketersediaan, dan permintaan yang tinggi, terutama dari pasar Tiongkok. 1 kilogram Yarsagumba dapat mencapai harga sekitar $100.000 Amerika, atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Harta karun yang tumbuh di lereng bersalju ini dicari dengan kesabaran selama Mei hingga Juli. Begitu musim ini berlalu, perhatian masyarakat di pegunungan Himalaya beralih ke madu gila. Madu yang membuat setiap orang yang meminumnya berhalusinasi ini dari lebah raksasa Himalaya, yang dipanen dengan keberanian luar biasa di tebing-tebing curam, biasanya pada Oktober hingga Desember. Dari satu bahaya ke bahaya lain, masyarakat Himalaya hidup dalam siklus alam yang menantang, di mana keberanian dan ketekunan menjadi bagian dari warisan mereka. Di lereng curam Himalaya, di antara kabut tebal dan jurang menganga, sekelompok pemburu pemberani mempertaruhkan nyawa demi emas cair alam, yakni madu gila. Mereka mendaki tebing-tebing raksasa dengan tali sederhana, berhadapan langsung dengan lebah raksasa Himalaya yang agresif. Madu ini bukan sembarang nektar, kaya akan hallucinogenic properties, hasil fermentasi alami bunga-bunga eksotis.
Ia menjadi komoditas langka yang hanya bisa dipanen 2 kali setahun. Satu tetesnya mampu membawa seseorang ke dalam dunia mimpi. Namun bagi para pemburu, setiap tetesan adalah hasil dari keberanian, tradisi, dan pertaruhan nyawa. Madu gila Himalaya, yang dikenal karena efek halusinogennya, 1 kilogramnya dijual dengan harga sekitar $360. Inilah kisah para penakluk langit Himalaya, para pencari manis yang bertaruh dengan alam liar demi warisan yang tak ternilai. Di ketinggian di mana udara menipis dan langkah terasa berat, manusia tetap bertahan. Mereka tidak hanya hidup tetapi tumbuh, beradaptasi, dan menemukan makna dalam setiap hembusan angin yang menusuk. Dari hewan yak yang setia, mereka belajar tentang ketangguhan dan kesetiaan. Dari tanah yang keras, mereka memahami bahwa kehangatan sejati bukan berasal dari api, tetapi dari kebersamaan. Dari jamur dan madu yang sulit didapat, mereka sadar bahwa setiap keberhasilan butuh perjuangan, setiap berkah menuntut keberanian. Himalaya mengajarkan bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi mereka yang berani mendaki akan menemukan pemandangan yang tidak pernah dilihat oleh mereka yang takut melangkah. Setiap keterbatasan selalu ada jalan untuk bertahan, bukan dengan mengeluh, tetapi dengan memahami dan menyatu dengan kehidupan. Kita semua adalah pendaki di perjalanan kita sendiri. Kadang langkah terasa berat, udara seperti tak cukup untuk bernapas, dan jalur terlihat terlalu curam. Tapi ingatlah, mereka yang bertahan di ketinggian adalah mereka yang menyesuaikan diri, yang menemukan kekuatan dalam kesulitan, dan yang percaya bahwa di balik setiap rintangan ada puncak yang menanti.